Apa sih pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah perkembangan ekonomi yang ditandai dengan adanya perubahan secara struktural corak kegiatan ekonomi selama kurang lebih dari 10 tahun. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan, karena baik tidaknya perencanaan perorganisasian tergantung pada kualitas manusia sebagai objek dan subjek pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi dari tanah dan juga kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku yang diproduksi. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan teknologi merupakan alat bagi sumber daya manusia karena untuk mengelola sumber daya alam secara produktif. Dan yang keempat adalah sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan ekonomi, karena nilai-nilai tersebut dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat. Dan yang kelima adalah keadaan politik, di mana keadaan politik suatu negara berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan. Jika keadaan politik tidak stabil, maka pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar. Demikian pula sebaliknya. Dan yang keenam adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dan sosialisasi, liberalisasi akan memberikan warna yang berbeda terhadap proses pembangunan. Contohnya seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa dilihat. Dan yang selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikatornya yang pertama meliputi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia. Yang contohnya di negara-negara dunia ketiga. Yang kedua, struktur ekonomi. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Dan yang ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan desa. Urbanisasi dikatakan tidak dapat terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan 0. Kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan semakin cepatnya proses industrialisasi. Dan yang keempat adalah angka tabungan. Perkembangan sektor industri selama terhadap industrialisasi memerlukan investasi atau modal finansial cipta merupakan untuk dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Yang kelima adalah indeks kualitas hidup atau bisa disebut physical quality of life index atau disingkat PQLI. Digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Dan yang keenam, indeks pembangunan manusia atau Human Development Program. Nah, menurut the United Nations Development Program atau UNDP, pembangunan hendaknya diajukan kepada pembangunan sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya adalah tentang permasalahan pembangunan ekonomi. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi adalah yang pertama dari pengangguran. Pengangguran suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan kerja tetapi belum mendapatkan atau memperolehnya. Industrialisasi yang melanda negara-negara berkembang saat ini yang terjadi selain menciptakan suatu keberhasilan juga menimbulkan berbagai dampak yang pelik atau yaitu masalah pembangunan dan kesempatan kerja. Dan yang kedua permasalahannya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hal ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang, 5-10 tahun atau bahkan lebih. Artinya, selama perekonomian suatu negara masih ada, maka masalah ini akan terus ada. Yang selanjutnya adalah inflasi. Inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap negara pasti mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan yang kedua, tuntunan kenaikan upah dari pekerja. Dan yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Dan yang keempat, penambahan penawaran uang. Dan yang kelima adalah kekacauan politik dan ekonomi. Lanjut dengan kestabilan perkembangan ekonomi. Suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur dari suatu periode ke periode lainnya. Ada kalanya ekonomi berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Namun, ada periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dan kemerosotan yang tidak merata serta berada di tingkat paling rendah dibandingkan periode-periode yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kestabilan neraca pembayaran. Kestabilan neraca pembayaran itu menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang luar negeri. Selain itu, harga valuta asing akan meningkat dan penyebabnya barang-barang impor semakin mahal. Dengan demikian, masalah defisit dalam neraca pembayaran dapat menimbulkan efek yang buruk terhadap kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi. Itu mengembangkan koridor pembangunan ekonomi di Indonesia dengan cara mengembangkan pusat-pusat perekonomian
di setiap pulau, selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber superior ya, baik komoditas maupun sektor, koridor pembangunan ekonomi di Indonesia terbagi 4. Nah, yang pertama, mengidentifikasi pusat-pusat perekonomian, misalnya di ibu kota ataupun provinsi, baik itu kecamatan. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan penghubung antar pusat tersebut, seperti grafik barang. Nah, bisa dilihat untuk teman-teman. Dan yang ketiga itu validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu penguatan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitasnya. Dan yang keempat itu menentukan hubungan lokasi sektor fokus. Nah, guna untuk menunjang fasilitas yang saya sebutkan tadi, integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk menciptakan keuntungan langsung dari konsentrasi produksi serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Dan yang selanjutnya, mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau ITEK. Selain 3 strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung, seperti investasi, perdagangan, dan juga finansial. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku kami atau video yang kurang menarik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah kemampuan kami, dan kami nanti minta saran atau komen di bawah untuk memperbaiki video kami yang masih kurang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.